Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang di mushola ini yang semoga dirahmati oleh Allah. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada tujuan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan tanpanya lah kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman, Islam, dan ihsan. Kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bergantung pada sangkaan hamba-Ku kepadaku. Jika ia mengingatku, maka aku akan jika ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam hatiku. Jika ia mengingatku di suatu majelis, maka aku akan mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya setepak. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran atau poin penting, yaitu yang pertama, Allah itu bergantung sangkaannya sangkaan Allah itu bergantung pada sangkaan hambanya. Kita berprasangka baik kepada Allah. Misalnya kita berdoa kepada Allah dan kita berprasangka bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, maka Allah juga akan mengabulkannya. Akan tetapi jika kita ragu dan tidak optimis doa kita akan dikabulkan, maka doa tersebut juga belum tentu dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi tergantung prasangka kita pada Allah. Kemudian yang kedua, jika kita mengingatnya, maka Allah juga akan mengingat kita. Maksudnya di sini adalah kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Misalnya setelah sholat kita berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Kemudian jika kita mengingat dalam suatu majelis, maka Allah pun akan mengingat dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka. Di sini yaitu para malaikat yang maksum, itu mengingat. Dan kita ketahui bahwa manusia itu adalah manusia makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, yang diberi akal pikiran dan nafsu. Itu. Kemudian yang terakhir yaitu jika kita mengingat Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mengingat kita dalam sehasta. Jika kita mengingatnya sehasta, maka Allah akan mendekatinya setepak. Maksudnya kita diperintahkan Allah untuk bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sini itu apa
semakin kita mengingat Allah, maka Allah juga akan semakin mengingat kita. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun selagi kita bisa, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.